Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Karena meskipun formasi pelindung ini ditinggalkan oleh Guru Agung, namun sekarang mereka yang mempertahankan formasi besar ini tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat. Jadi saat terjadi ledakan dahsyat dari arena, terjadi keributan besar di seluruh aula Buddha Dewa Sura. Jika pelindungan emas ini rusak karena pertarungan antara keduanya, saya khawatir dampak pertarungan mereka bisa membunuh ratusan orang dalam sekejap. Jadi sebaiknya kita mundur, karena dengan kekuatan kita sekarang tidak mungkin dapat menahan dampak seperti itu. Pada saat ini, banyak orang bahkan tidak peduli dengan nilai kontribusi taruhannya, karena lebih penting untuk menyelamatkan hidup mereka sekarang. Di tengah kekacauan yang terjadi di aula Buddha Dewa Sura, yang dengan panik ingin melarikan diri cepatnya, tiba-tiba wanita cantik yang bernama Yuyan perlahan mengulurkan tangan gioknya. Kemudian ada sebuah angin kencang yang bertiup di seluruh lantai 3, sehingga banyak orang menoleh ke arah sumber angin tersebut, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas saat Yuyan mengulurkan telapak tangannya. Dia sedang menekan perisai emas di udara, yang membuat seluruh perisai emas tiba-tiba bersinar. Bahkan retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung diperbaiki secara instan. Hai semua, jangan khawatir. Sekarang Nona Yuyan yang bertanggung jawab mengawal pertarungan ini. Jadi jangan takut. Segera suara nyaring di lapangan langsung menghibur semua orang yang dalam kekacauan, sehingga kekacauan tersebut langsung mereda kembali. Setelah semua orang mendengar pengumuman itu, jelas dalam hal ini sebenarnya mereka takut mati. Namun jika perlindungan emas ini benar-benar rusak setelah terpengaruh oleh dampak pertarungan dari kedua sosok di arena, itu benar-benar akan membunuh mereka dengan tidak adil. Tuar. Setelah suasana di aula Buddha Dewa Sura menjadi tenang, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari dalam arena. Kemudian semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kedua sosok yang bertarung menembak ke belakang secara bersamaan. Mungkin karena arena ini kurang lebar, jadi kedua sosok yang terlempar langsung mengenai perisai emas satu demi satu. Bahkan sebelum mereka dapat menstabilkan sosoknya, keduanya juga menyeburkan seteguk besar darah saat ditembak ke belakang. Jelas dalam konfrontasi semacam itu, tidak ada satupun di antara keduanya yang mendapat manfaat apapun. Namun meskipun cedera seperti ini merugikan kedua belah pihak, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman bagi keduanya. Sepertinya keterampilan bertarung Anda memiliki dewa asli. Apakah Anda berasal dari klan dewa asli dunia tanpa batas? Tian Xun berkata dengan dingin. Tapi sepertinya dia mengerti sekarang mengapa Long Biao bisa dikalahkan dengan mudah. Karena jika Tian Xun melihat aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan, hanyalah keabadian kaisar langkah kelima. Namun klan dewa yang asli pandai dalam hal menempa tubuh fisik. Jadi kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh lawannya adalah tubuhnya yang abadi. Hanya saja sepertinya Tian Xun belum meragukan identitas Xiaoyan. Meskipun sebenarnya Xiaoyan tidak takut mengekspos identitasnya sendiri. Bagaimanapun Raja Roh yang telah meninggalkan dunia sensi, bagi Xiaoyan tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukankah Anda adalah Raja Roh Istana Surgawi dari dunia sensi? Xiaoyan menanyakan pertanyaan yang sama, namun setelah mendengar itu, Tian Xun tiba-tiba menyipitkan matanya. Jelas dia sekarang cukup curiga dengan identitas Xiaoyan. Bagaimanapun, semua orang di dunia ini tidak hanya tahu bahwa dia berasal dari dunia sensi. Bahkan orang di depannya juga mengetahui identitasnya sendiri sebagai Raja Roh, yang membuat Tian Xun merasa aneh. Saudaraku, saya tidak punya keluhan dan dendam dengan Anda, jadi tidak perlu bertarung sampai mati di sini. Bukanlah lebih baik kita bergabung untuk menemukan cara mematahkan tanda Buddha ini? Jadi bagaimana menurut Anda? Tian Xun berkata perlahan, jelas dia juga merasakan kekuatan Xiaoyan yang kuat. Selama konfrontasi singkat ini,
Setidaknya jika dia tidak menahan apapun sekarang, dia tidak dapat manfaat apapun dari Xiaoyan. Tidak ada keluhan dan tidak ada dendam. Sebenarnya bukan itu masalahnya, karena saya sudah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Xiaoyan berkata sambil mencibir, kemudian dia mengulurkan tangannya untuk 8 penguasa berat misterius yang mendalam, yang dikabut perban putih di belakang punggungnya. Saat berikutnya, sebuah nyala api langsung meledak, sehingga mengungkapkan kemunculan 8 penguasa berat misterius yang mendalam. Tepat ketika Tianxun melihat penguasa berat misterius yang mendalam, tiba-tiba pupil mata Tianxun menyusut. Jelas penguasa berat ini sudah tidak asing lagi baginya. Lagi pula setelah Xiaoyan kembali dari dunia nyata Xuanyin, ada pertempuran sengit di aliansi Dewa Pertarungan. Meskipun tidak ada konfrontasi langsung pada saat itu, tapi penguasa berat Xiaoyan terlalu mencolok. Apakah mungkin reinkarnasi yang mulia? Yang kulihat dalam formasi ilusi itu nyata? Tianxun berkata dengan bingung, namun Xiaoyan tidak banyak bicara sekarang, karena yang Xiaoyan inginkan adalah membuat Tianxun tertekan, karena dengan membiarkan pikirannya terguncang, ini adalah makna yang lebih dalam. Setelah Xiaoyan mengungkap 8 penguasa berat misterius yang mendalam, dia memiliki tampilan baru, karya pohon murbe hitam, sehingga kekuatan 8 penguasa berat misterius yang mendalam dapat ditingkatkan. Setelah nyala api membumbung tinggi, tiba-tiba penguasa berat misterius di tangannya tampak menyatu dengan Xiaoyan. Kemudian dengan cepat, Xiaoyan menginjak telapak kakinya ke depan. Langkah 1000 kaki tanpa jejak. Saat ini, Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung ini lagi, meskipun dia sudah lama tidak menggunakannya, karena levelnya tidak mampu mengimbangi kekuatannya. Namun sekarang, kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, juga secara paksa meningkatkan kekuatan keterampilan bertarung ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat ketika melihat bayangan di langit menutupinya, mata Tianxun berubah menjadi suram. Kemudian pedang panjang di tangannya segera mengembun untuk memblokir serangan Xiaoyan. Segera Tianxun menghunus pedangnya dan langsung menebas ke udara. Pedang Ling Xiu keluar. Segera kekuatan yang kuat dari kedua belah pihak bertabrakan dan meledak, yang menyebabkan dampak mengerikan melanda dengan liar. Saat tabrakan berlangsung, meski begitu, masih tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan apapun. Namun dalam pertempuran seperti ini, itu hanya meningkatkan konsumsi kekuatan dari keduanya, yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari pertempuran. Saat kekuatan di kedua belah pihak seimbang, konsumsi yang digunakan juga sangatlah penting. Namun Xiaoyan jelas lebih unggul dalam hal kekuatan tubuh fisiknya. Jika kekuatan abadi Tianxun dapat dikonsumsi lebih lanjut, tentu saja ini akan lebih bermanfaat untuk pertarungan Xiaoyan berikutnya. Tapi Xiaoyan juga tahu bahwa Tianxun yang sebenarnya belum menggunakan kartu truf terkuatnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sekali lagi mengambil beberapa langkah di udara. Kemudian bayangan kaki yang sangat besar segera memadat di udara. 7 langkah mengejutkan para dewa. Pada saat ini, bayangan kaki besar langsung menutupi langit dan matahari karena tempat ini sangat terbatas. Jadi tidak mungkin bagi Tianxun untuk melarikan diri, dan Tianxun hanya bisa dipaksa untuk memblokir. Tepat ketika merasakan kekuatan penindasan dari serangan Xiaoyan, sidik jari Tianxun segera berubah untuk membuat segel. Teknik ketiga Tianji, 1000 jalan Buddha dan segel iblis. Segera segel yang sangat besar muncul di atas Tianxun untuk memblokir serangan langkah kaki raksasa Xiaoyan yang sepenuhnya telah memadat, dan langsung menyapu dengan ganas ke arah Tianxun. Duar! Ledakan keras langsung bergema saat kedua kekuatan bertabrakan, yang membuat seluruh istana Buddha Dewa Sura tiba-tiba bergetar hebat saat ini. Meskipun tanah di aula Buddha Dewa Sura sangat kokoh,
Namun semua orang bisa melihat ada sebuah retakan besar yang menyebar di aula budak Dewa Sura. Namun sosok wanita cantik yang bernama Yuyan segera melambaikan tangannya lagi, seolah-olah ruang di mana mereka berdua bertarung telah diperkuat kembali. Mungkin jika Yuyan tidak segera mengambil tindakan, maka diperkirakan seluruh istana budak Dewa Sura akan dihancurkan seketika. Namun di depan mata Tianxun, cahaya hitam dari 1000 Buddha dan segel iblis terus bermekaran, dan keterampilan bertarung ini benar-benar berbeda dari apa yang diketahui Xiuyan sebelumnya. Karena segel yang ditampilkan Tianxun kali ini, kekuatannya lebih solid, bahkan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Melihat pemandangan itu, Xiuyan menggertakkan giginya, kemudian dia mengambil langkah ketujuh, sehingga bayangan kaki raksasa yang lebih kokoh itu jatuh secara tiba-tiba, yang membuat segel yang baru dibentuk oleh Tianxun langsung saja runtuh. Pada saat yang sama, meskipun langkah ketujuh masih menyatu ke arah Tianxun dengan liar, namun kekuatannya sudah tidak cukup untuk menghancurkan Tianxun, karena saat bayangan kaki raksasa itu semakin dekat dengan Tianxun, dia langsung mengayunkan pedangnya untuk menghancurkannya, bayangan kaki tersebut dengan satu pedang. Namun mata Tianxun juga sangat suram, karena dia tahu sekarang Xiuyan yang masih bertarung melawannya dengan kekuatan abadi. Bahkan dia yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar, tapi tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Pada saat ini, mata Xiuyan menjadi panas karena semangat juang yang melonjak. Jelas ini akan menjadi musuh terkuat yang pernah dihadapi. Jadi dalam pertarungan ini, Xiuyan juga menjadi semakin bersemangat. Pada saat yang sama, tiba-tiba awan guntur mengembun di atas kepala Xiuyan, kemudian perlahan-lahan berkumpul di beberapa titik. Setelah awan guntur muncul, tiba-tiba tubuh Xiuyan berubah menjadi bayangan, seolah-olah sosoknya menghilang dalam sekejap. Namun seperti sebelumnya, sebelum dia menghilang, ada benang yang berkelap-kelip, hampir seketika di bawah kakinya. Tepat ketika Xiuyan muncul kembali, dia sudah berada di belakang Tianxun. Sial! Kecepatan orang ini sangat cepat. Tianxun mendengus dingin, jelas dia sangat terkejut melihat kecepatan Xiuyan. 7 tinju mengejutkan para dewa. Xiuyan berteriak dengan keras. Kali ini Xiuyan menggunakan keterampilan bertarung yang membunuh para dewa. Tinju ini mengandung 7 kekuatan berbeda di seluruh tubuh Xiuyan. Tuar! Segera sebuah tinju meledak dari belakang Tianxun. Namun di belakang Tianxun, sebuah cahaya keemasan tiba-tiba mekar dengan gila-gilaan. Jadi saat tinju Xiuyan yang mengandung kekuatan yang mengakibatkan meledak, cahaya keemasan langsung memblokir serangan ganas Xiuyan, sehingga tubuh Xiuyan terguncang dan langsung terpental kembali ke belakang. Bajingan, apakah itu teknik perlindungan tubuh? Xiuyan mengutuk dalam hatinya, kemudian menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, Tianxun juga mengepakkan tangannya, karena menghadapi serangan Xiuyan yang luar biasa ini, dia juga tidak bisa duduk diam lagi. Bagaimanapun, dia juga merasakan tekanan yang dalam saat ini. Lagi pula, dia berada di keabadian Kaisar langkah ke-9. Jika semua orang menganggap pertarungan antara keduanya akan segera berakhir, jelas ini masih terlalu dini. Meskipun sepertinya Tianxun berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tapi kekuatan langkah ke-9 jelas bukan hanya ini. Jika Anda benar-benar reinkarnasi yang mulia, tidak peduli seberapa kuat Anda sekarang, saya pasti bisa membunuh Anda di sini. Tianxun berkata dengan marah, jelas sepertinya menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia terus menundanya lagi. Memikirkan hal ini, mata Tianxun penuh dengan cahaya merah. Kemudian niat membunuh yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya seketika. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.